Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 956, Jalan Kuno Menuju Surga. Aula utama menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Kepala biara Puguang hanya menerima titah Sang Buddha, mengangguk dan berkata, "Sang Bodhisattva telah setuju. Saya mohon kepada Dermawan Jiang untuk menepati janjinya." Jiang Fan menghela napas lega. Negosiasi akhirnya selesai. Setidaknya itu bisa membeli waktu 1 tahun, mencegah kuil kuda putih memendam permusuhan terhadap paviliun Tianji. Adapun apa yang terjadi setelah setahun, dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Dengan latar belakang kedatangan raksasa kuno, ia yakin akan ada banyak perubahan besar. Saat itu, tidak ada yang tahu seperti apa negara bagian Taichang nantinya, dan kuil kuda putih mungkin bahkan tidak tega mengingat dendam ini. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu petunjuk pertama. Saya menemukannya di daratan utama. Senyum kepala biara Puguang sedikit membeku. Banyak biksu mulia dan pelindung penakluk iblis semuanya menunjukkan ekspresi tak bisa berkata-kata. Bukankah itu jelas? Anda berasal dari daratan utama, jadi orang itu pasti meninggal di daratan utama. Apakah ini sebuah petunjuk? Akan tetapi, mengingat ini baru pertukaran petunjuk pertama, kepala biara Puguang menahannya. Terima kasih, Dermawan Jiang. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Hari ini aku telah mengganggu kuilmu, aku mengucapkan selamat tinggal." Tepat saat dia hendak pergi, kepala biara Puguang berkata, "Tunggu." Hati Jiang Fan menegang. Apa, mereka akan mengingkarinya? Kepala biara Puguang mengeluarkan sebuah patung Buddha emas seukuran telapak tangan dari lengan bajunya. Cahaya Buddha meluap darinya, memancarkan cahaya suci yang redup. Melihat objek ini, termasuk Dharma Seel Vajra, semuanya terungkap jejak keterkejutan. Dermawan Jiang, inilah patung Buddha emas yang selalu dibawa oleh biksu tua ini, di sisinya, berisi secercah jimat Buddha milik biksu tua ini. Ketika Anda menghadapi bahaya yang tak terkalahkan, Anda dapat mengatasinya. Mereka yang mengenali benda ini kurang lebih akan memberikan wajah kepada biksu tua ini. Bagi mereka yang tidak, jimat Buddha juga akan membantu Anda mencegah bencana dan mengatasi kesulitan. Jiang Fan sedikit terkejut. Masih ada yang bisa diberikan. Dia telah melihat patung Buddha emas ukiran kayu milik Kaisar Iblis Changqiong, yang sungguh aneh dan merepotkan. Ia tidak hanya dapat memblokir serangan musuh tetapi juga secara ajaib menyembuhkan luka. Patung Buddha emas milik kepala biara ini, bagaimanapun juga, pasti lebih kuat dari patung Buddha kayu milik Dharma Seel Vajra, bukan? Kepala biara Puguang menyerahkan patung Buddha emas itu dan berkata, "Serangan apapun yang tidak melebihi kekuatanku dapat ditangkis, atau jika Anda menderita luka parah, itu dapat menyelamatkan nyawa Anda. Tapi itu hanya bisa digunakan 3 kali, Dermawan Jiang, harap gunakan dengan hati-hati. Bisakah itu menyelamatkan hidupnya?" Jiang Fan mengangguk sedikit dan berkata, "Terima kasih, kepala biara." Dia sudah mengerti mengapa kepala biara Puguang memberikan harta karun sihir pertahanan yang begitu berharga. Dia takut kalau Jiang Fan terbunuh, tak seorang pun akan mampu menggerakkan pilar hitam penghubung langit. Kuil kuda putih telah mendominasi selama bertahun-tahun dan menyinggung banyak kekuatan. Mereka tidak berani membalas dendam pada kuil kuda putih, tetapi mereka dapat membunuh Jiang Fan, meninggalkan pilar hitam penghubung surga di kuil kuda putih selamanya. Jiang Fan berkata, "Saya harap kuil kuda putih Anda tidak memiliki terlalu banyak musuh. Kalau tidak, 10 patung Buddha emas tidak akan cukup." Banyak biksu mulia menunjukkan ekspresi canggung. Kuil kuda putih memang memiliki beberapa musuh. Kepala biara Puguang tersenyum dan berkata, "Selama kejadian hari ini tidak terbongkar, siapa yang akan menyusahkan Dermawan Jiang?" Itu benar. Negosiasi mereka hanya diketahui oleh Jiang Fan dan orang-orang kuil kuda putih. Orang luar hanya akan berasumsi Jiang Fan telah meninggalkan pilar hitam penghubung surga di kuil kuda putih secara permanen, bersuka cita dan menonton pertunjukan. Hanya orang yang benar-benar gila yang akan berpikir untuk mengganggu Jiang Fan. Baiklah, kalau begitu aku permisi dulu.
Temui aku di wilayah klan iblis daratan dalam sebulan untuk mendapatkan informasi keduamu. Jangan datang pagi-pagi, aku tidak ingin diganggu. Dia berbalik dan meninggalkan kuil kuda putih. Selir Yunxia berdiri di haluan perahu roh, tersenyum manis. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalah dengan kuil kuda putih? Jiang Fan mengangguk dan berkata, dalam setahun, tidak perlu khawatir tentang pembalasan kuil kuda putih. Permaisuri Yunxia melirik pilar hitam penghubung surga yang tersisa di kuil kuda putih, agak penasaran bagaimana Jiang Fan berhasil pergi tanpa cedera dan bahkan membuat kuil kuda putih rela menyimpan pilar hitam penghubung surga itu. Namun bukan itu yang perlu dikhawatirkan saat ini. Itu adalah Jiang Fan sendiri. Kaisar Iblis Changqiong telah wafat, dan balas dendam Ling Su pun terlaksana. Namun Jiang Fan merasa lebih sedih. Karena dia telah kehilangan tujuannya. Selir Yunxia melangkah maju, dengan lembut mengaitkan lengannya dengan lengannya, dan berkata dengan lembut. Ayo kembali, kamu masih punya satu hal yang harus dilakukan. Jiang Fan menatapnya, menunjukkan ekspresi bingung. Selir Yunxia berkata, bukankah kau berjanji pada Ling Su bahwa kau akan menemaninya selama sebulan di perbatasan? Kamu harus memenuhi janji itu. Jangan tinggalkan dia sendirian di sana. Hidung Jiang Fan perih, lalu dia mengangguk, baiklah, ayo kembali. Keduanya menaiki perahu roh menuju kejauhan. Tepat saat mereka hendak menjauh dari pantai, Jiang Fan tampaknya merasakan sesuatu dan menatap ke langit. Langit berkedip-kedip, dan sosok yang mulia Qiyin muncul dari ketidaktampakan. Jiwanya juga telah mencapai alam jiwa baru lahir satu bukaan. Yang mulia Qiyin menunjukkan jejak keterkejutan, baik fisik maupun jiwanya telah mencapainya, bahkan kekuatannya begitu besar sehingga aku tidak dapat memahaminya. Kamu bukanlah jiwa yang baru lahir, namun kamu adalah jiwa yang baru lahir. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Yang mulia Qiyin, apakah Anda punya instruksi? Orang ini tidak mempunyai niat jahat, kalau tidak dia pasti sudah menyerang sejak lama. Yang mulia Qiyin menatap kuil kuda putih di kejauhan di belakang mereka dengan waspada dan berkata, apakah kalian baru saja kembali ke daratan seperti ini? Apakah kamu tidak akan melihat jalan kuno menuju surga? Jiang Fan tidak tertarik, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu adalah kesempatan negara besar Taichang Anda, dan orang luar tidak diterima. Lagi pula, aku punya urusan yang harus diselesaikan dan tidak punya waktu luang. Yang mulia Qiyin mengerutkan kening dan berkata, sayang sekali kalau kamu tidak pergi. Seseorang di ujung jalan kuno melihat teknik abadi yang tak tertandingi, sementara yang lain melihat tungku pil yang lebih tinggi dari langit, bahkan melihat yang mulia yang telah meninggal 1000 tahun lalu bangkit kembali. Kami di alam jiwa baru lahir semua ingin pergi dan melihat, tetapi jalan ini hanya terbuka bagi mereka yang berada di alam pembentukan inti. Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan selangkah lebih maju dari rekan-rekanmu. Mendengar tentang teknik abadi yang tak tertandingi dan tungku pil, Jiang Fan tidak merasakan banyak hal. Kebangkitan seorang yang mulia yang telah meninggal membuat matanya berbinar, namun kemudian dengan cepat meredup. Bagaimana bisa ada kebangkitan di dunia ini? Pasti ada semacam kesalahpahaman. Selir Yunxia, di sampingnya, menggoyangkan lengannya dan berkata, Saudara Jiang, sebelum engkau memperoleh mutiara ilahi yang menipu surga, apakah engkau percaya bahwa menjalani kesengsaraan dapat ditunda? Melihat berarti percaya. Bagaimana Anda akan tahu jika Anda tidak mencoba? Bagaimana kalau memang ada cara untuk menghidupkan kembali orang? Bukankah rugi kalau tidak pergi? Dia juga tidak percaya pada kebangkitan, tetapi dia percaya bahwa memiliki tujuan dapat menghibur Jiang Fan. Mata Jiang Fan kembali berbinar. Meskipun dia tahu kemungkinan besar itu adalah harapan palsu. Tetapi apapun yang terjadi, dia harus pergi dan memastikannya. Dia bangkit berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Yang mulia Qiyin, istriku dan aku adalah murid daratan. Mungkin tidak mudah bagi kami untuk naik, bukan? Melihat ketertarikan Jiang Fan, Yang mulia Qiyin tersenyum, apa susahnya? Orang tua ini akan merekomendasikanmu untuk naik. Aku masih punya wajah sebanyak itu. Namun, aku juga berharap kau dapat menemukan muridku Yu Pei Yuan dan Wei Chaoran. Di jalan kuno menuju surga, bantulah mereka. Jiang Fan segera berkata,
Aku tidak bisa berkata apa-apa tentang kakak senior Wei, dia mungkin tidak menghargai bantuanku. Tapi untuk kakak senior Yu, jika aku bisa membantunya, aku akan berusaha sebaik mungkin. Yang Mulia Qin mengangguk dan tersenyum, baik, ikutilah aku. Jika Jiang Fan dapat dengan tulus membantu salah satu dari mereka, tidak akan sia-sia baginya untuk membayar sedikit harga untuk merekomendasikan keduanya. Kuil Kuda Putih. Aula utama tertinggi di bagian terdalam. Kepala biara Pu Guang berdiri membungkuk di depan pintu aula dan berkata, Pu Guang menerima titah Sang Buddha dan akan segera mengutus para biksu ke negara bagian Taichang untuk mencari kuil-kuil kuno. Setelah jeda, Kepala biara Pu Guang menambahkan, Bodhisattva, mengapa Anda tidak menghapus ingatan Jiang Fan tadi? Menurut pendapatnya, Jiang Fan hanya mengetahui betapa berharganya pohon Bodhi, itulah sebabnya ia mengajukan permintaan yang begitu berlebihan dan tidak masuk akal. Jika Sang Bodhisattva juga menghapus ingatannya, segala sesuatunya tidak akan menjadi begitu pasif dan menyusahkan. Aula utama hening sejenak sebelum sebuah suara magnetik terdengar. Saya mencoba menghapusnya, tetapi gagal. Mata tua kepala biara Pu Guang perlahan-lahan melebar. Pupil matanya mengecil sedikit demi sedikit. Bab 957, seorang kenalan lama dari Sekte King Yun. Ternyata kemampuan ilahi Buddha untuk menghapus ingatan, yang baru saja dilepaskan oleh Sang Bodhisattva, ditujukan kepada semua orang kecuali kepala biara Pu Guang. Termasuk Jiang Fan. Namun, ingatan Jiang Fan secara mengejutkan tidak terhapus. Dia masih ingat semua yang telah terjadi. Hati umat Buddha kepala biara Pu Guang yang selama bertahun-tahun tenang, diguncang oleh gelombang keributan. Bahkan dia tidak dapat menghalangi Dharma Buddha Bodhisattva yang menghapus ingatan. Namun Jiang Fan bisa. Dia akhirnya mengerti mengapa Bodhisattva menyetujui permintaan Jiang Fan yang tidak masuk akal untuk memberikan petunjuk secara bertahap. Karena Sang Bodhisattva mempunyai keraguan terhadap Jiang Fan. Kota kuno Tianyuan. Tengah. Seberapa besar negara besar Taichang? Jiang Fan telah terbang cepat, mengikuti Yang Mulia Qin, selama 5 hari penuh. Pihak lainnya adalah jiwa baru lahir dua bukaan, dan dengan kecepatan seperti itu, melintasi satu benua tidak akan memakan waktu setengah hari. Namun di negara bagian Taichang besar, perjalanan dari pesisir ke pusat negara bagian Taichang besar hanya ditempuh dalam waktu 5 hari. Bukankah menyeberangi negara bagian Taichang besar membutuhkan waktu lebih dari 10 hari? Yang Mulia Qin berkata, itu tergantung dengan apa Anda membandingkannya. Jika kita bandingkan dengan benua Anda adalah buah anggur, dan negara besar Taichang adalah semangka. Wah! Jiang Fan tidak tahu apakah harus mengatakan benua itu terlalu kecil atau negara besar Taichang yang terlalu besar. Lalu apa nama benua kita? Tanya Jiang Fan lagi. Kalau dipikir-pikir, dia pernah mendengar banyak orang dari luar wilayah itu menyebut tempat asal mereka sebagai benua, tetapi tempat itu tidak pernah punya nama yang tepat. Itu selalu disebut hanya sebagai benua. Hanya binatang buas neraka yang pernah mengatakan tempat mereka adalah sebuah pulau. Yang Mulia Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, tempatmu itu, namanya hanyalah benua. Bagaimana nama suatu tempat bisa disebut benua? Bukankah itu konyol? Jiang Fan bertanya-tanya. Yang Mulia Qin terkekeh, tempatmu itu, memang disebut benua. Kudengar dulu sekali, tempatmu disebut Pulau Mutiara Roh. Kemudian, seseorang yang misterius menetap di pulau Anda dan mengatakan nama Pulau Mutiara Roh terlalu picik. Ia tidak menyukainya, jadi ia mengganti namanya menjadi benua, dengan alasan kedengarannya lebih nyaman. Setelah itu, semua dokumen di negara bagian Taichang Agung menghapus nama Pulau Mutiara Roh dalam semalam dan menggantinya menjadi benua. Nama ini bertahan hingga hari ini. Hah! Jiang Fan dan selir Yunxia saling bertukar pandang, seakan tengah mendengarkan sebuah cerita tinggi. Apakah benar-benar ada orang yang sewenang-wenang dan luar biasa berkuasa di dunia ini? Negara besar Taichang mengubah dokumennya dalam semalam hanya karena satu kalimat darinya. Seberapa hebatkah seseorang hingga mampu menggunakan pengaruh seperti itu? Tentu saja, ini hanya apa yang kudengar. Itu terjadi 1000 tahun yang lalu, dan kebenarannya tidak dapat diverifikasi. Tapi memang benar bahwa pulau Anda disebut benua. Ini, baik-baik saja. Jiang Fan menatap ke depan.
Tersembunyi di antara awan, lapis demi lapis anak tangga batu besar yang mengapung, terhubung satu demi satu, menghilang ke kedalaman azure nether. Setiap set anak tangga batu panjangnya sekitar 10.000 zang, menyerupai kota kuno yang menghalangi langit dan matahari. Semuanya tergantung di udara. Pemandangan itu sungguh luar biasa hebatnya. Sebesar ini, Jiang Fan sangat tersentuh. Dia membayangkan tangga kuno biasa yang menjulang menuju kedalaman langit. Namun, apa sebenarnya pemandangan di hadapannya ini? Keterkejutan yang mendalam dan penyesalan yang amat dalam karena tidak dapat menyelidikinya sendiri juga tampak di mata Yang Mulia Qin. Tangga yang Anda lihat kurang dari 1% dari keseluruhan struktur. Menurut mereka yang telah mendaki, totalnya ada 10.000 anak tangga, dan panjang gabungannya lebih panjang dari panjang benua Anda dari utara ke selatan. Pupil mata Jiang Fan mengerut, matanya dipenuhi keheranan, dari mana benda ini berasal. Jika begitu banyak anak tangga raksasa berasal dari negara besar Taichang, bukankah sebelumnya sudah ada yang memperhatikannya? Yang Mulia Qin menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ia muncul bersama kabut yang menyapu negara bagian Taichang Agung. Ketika kabut menghilang, jalan kuno menuju surga yang panjang ini tetap ada. Kabut yang menutupi seluruh negara bagian Taichang besar. Seberapa luaskah kabut itu? Jiang Fan memasang ekspresi berpikir. Langkah-langkah ini terlihat cukup menyeramkan. Matanya berkedip sedikit ketika dia berkata, senior bilang ada yang naik. Yang Mulia Qin ragu sejenak, lalu mengangguk, ya, benar. Itu adalah Yang Mulia. Setelah kembali, beliau memerintahkan agar kesempatan itu diserahkan kepada para murid di bawah tingkat jiwa baru lahir, dan para ahli tidak boleh berpartisipasi. Yang Mulia, itu adalah eksistensi di tingkat alam transformasi roh. Karena dia pun tidak merasakan adanya bahaya, masalahnya seharusnya tidak besar. Saat keduanya berbincang, mereka tiba di depan anak tangga pertama. Banyak ahli alam jiwa baru lahir melayang di udara di sini, semuanya merupakan eksistensi tingkat jiwa baru lahir dari sekte-sekte ilahi agung. Melihat Yang Mulia Qin membawa seorang pria dan wanita muda, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut. Qin, mengapa kamu baru saja tiba? Jalan kuno menuju surga dimulai 7 hari yang lalu. Bukankah sudah terlambat untuk mengirim murid-murid ke atas sekarang? Mungkin mereka yang ada dalam daftar konversi Dharma Seal Fajra telah mencapai puncak. Yang Mulia Qin tidak banyak bicara, hanya tersenyum. Dia berjalan mendekati seorang pria muda yang tampak sangat muda, mengenakan jubah panjang berwarna biru kehijauan, dengan raut wajah yang sedikit tegas. Senior Changing. Yang Mulia Qin, seorang jiwa baru lahir dengan 2 bukaan, sebenarnya harus menyapa pemuda di hadapannya sebagai senior. Orang-orang lain di dekatnya juga menunjukkan sedikit rasa hormat saat melihat Yang Mulia Changing muda. Yang Mulia Changing bukan hanya seorang jiwa baru lahir 4 bukaan muda dan seorang pakar agung yang terkenal, tetapi juga seorang murid di bawah Yang Mulia Zhenyan. Kali ini, dia diperintahkan oleh gurunya untuk menjaga jalan kuno menuju surga naik. Hanya para murid yang diizinkan masuk. Ahli jiwa baru lahir dilarang keras untuk masuk. Yang Mulia Changing memegang sebuah daftar di tangannya. Ia melirik Yang Mulia Qin, membolak-balik daftar yang dipegangnya, dan berkata, bukankah muridmu Yu Pei Yuan dan Wei Chaoran sudah ada di sana? Siapakah mereka berdua? Berdasarkan peraturan, setiap penatua dibatasi hanya pada 2 murid. Yang Mulia Qin terkekeh meminta maaf, mereka berdua adalah juniorku. Mereka juga ingin datang dan melihat jalan kuno menuju surga. Bolehkah saya meminta Yang Mulia Changing untuk membantu kami? Kunjungi paviliun laut Tianyaku lain kali. Saat ini kami sedang mengembangkan perahu roh baru yang juga bisa berlayar di darat. Yang Mulia Changing bisa datang dan memberi kita beberapa petunjuk. Implikasinya adalah dia menawarkan barang bagus kepadanya. Yang Mulia Changing tergoda, tetapi juga merasa tidak berdaya, dan menyampaikan suaranya. Kamu datang terlambat. Tuanku datang kemarin dan memberiku peringatan. Aku sungguh tidak berani membiarkan siapapun naik sembarangan. Yang Mulia Qin tampak malu. Alasan dia berani menjamin pengiriman Jiang Fan dan yang lainnya adalah karena dia punya kenalan dengan Yang Mulia Changing. Jika dia menawarkan beberapa manfaat lagi, masalahnya tidak akan besar. Siapa sangka orang ini sebelumnya terlalu serakah, hingga mendapat teguran dari Yang Mulia Zhenyan.
Membuatnya takut membiarkan orang lewat sembarangan lagi. Ini merepotkan. Dia menatap Jiang Fan dengan canggung, karena telah membawa mereka ribuan mil hanya untuk kemudian tidak dapat naik. Jiang Fan berpikir sejenak, mengeluarkan token White Heart, dan berkata, "Senior, bisakah Anda memberi kami bantuan?" Melihat tanda ini, Yang Mulia Chen-Jing sedikit terkejut, "Anda adalah pengawal-pengawas surga hati putih." Kudengar White Heart berkata bahwa dia memberikan tokennya kepada seorang murid Paviliun Tianji dari benua. "Apakah kamu orang itu?" Jiang Fan berkata, "Ini junior, Jiang Fan." Yang Mulia Chen-Jing mengangguk perlahan, "Baiklah, karena Anda adalah orangnya White Heart, saya yakin guru tidak akan mengatakan apapun jika saya membiarkan Anda naik." Oh, kedengarannya White Heart punya banyak wajah. Bahkan Yang Mulia tampaknya tidak terlalu menolaknya. Jiang Fan menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, senior." Keduanya tiba sebelum tangga, tepat saat mereka bersiap untuk naik. Yang Mulia Chen-Jing bertanya dengan sedikit keraguan, "Karena Anda adalah murid Paviliun Tianji, apakah Anda tahu tentang 9 sekte?" Jiang Fan sedikit terkejut, tidak yakin mengapa Yang Mulia Chen-Jing menanyakan hal ini, dan menjawab. "Untuk menjawab senior, junior ini berasal dari 9 sekte." Yang Mulia Chen-Jing mengangguk dan bertanya, "Lalu dari sekte mana Anda berasal?" Jiang Fan menjawab, "Sekte King Yun." Tatapan mata Yang Mulia Chen-Jing tiba-tiba bergetar. Dia memeriksa kembali Jiang Fan, tatapannya berbeda dari sebelumnya. Ada keterkejutan yang mendalam, juga sekilas rasa gembira, dan dia tampak ingin menanyakan sesuatu. Namun dia menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya, melambaikan tangannya, dan berkata, "Pergilah." Jiang Fan tampak bingung, jelas melihat Yang Mulia Chen-Jing ingin mengatakan sesuatu namun ditahannya. Sambil mengangguk, dia dan selir Yunxia berpegangan tangan dan menaiki tangga. Yang Mulia Qin juga sangat terkejut ketika mendengar bahwa Jiang Fan berasal dari sekte King Yun, dan dia berkata, "Senior, kamu juga berasal dari sekte King Yun, bukan? Mengapa kamu tidak mengungkapkan identitasmu sekarang?" Dia telah mendengar bahwa Yang Mulia Chen-Jing berasal dari sekte King Yun dan telah mengukir statusnya saat ini di negara besar Taichang dengan mengandalkan bakatnya yang luar biasa. Karena mereka adalah sesama anggota sekte, mengapa Yang Mulia Chen-Jing tidak mengakuinya? Yang Mulia Chen-Jing memperhatikan sosok Jiang Fan yang menjauh, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Lupakan saja. Dia sudah berada di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, tepat ketika dia kekurangan jiwa baru lahir. Peluang. Jika dia tahu saya mantan anggota sekte dan tanpa malu meminta kesempatan, apa yang harus saya lakukan? Kalau aku memberikannya, aku harus memohon kepada tuanku untuk diberikan. Kalau tidak, dia akan menganggapku tak berperasaan. Karena itu, lebih baik menghindari masalah daripada mencarinya. Lebih baik berpura-pura tidak mengenalnya. Sangat baik baginya untuk kembali ke benua dan bertugas sebagai wakil Master Paviliun di Paviliun Tianji. Lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix." Bab 958, Perburuan Linlang. Yang Mulia Qin mengerti maksud Yang Mulia Chen-Jing. Dia takut terjerat oleh sesama murid dari sekte King Yun. Sekarang dia sudah kaya, dia tidak mau dikaitkan dengan sekte King Yun dari Tanah Tandus, yang mana hal itu wajar saja. Sayang sekali kalau begitu. Yang Mulia Qin menghela nafas pelan dan berkata, "Anak ini sungguh luar biasa. Jika ada yang bersedia membantunya, dia bisa membangun pijakan yang kokoh di negara bagian Taichang." Mengingat kembali prestasi Jiang Fan dalam membunuh seorang penggarap jiwa baru lahir saat dalam formasi inti, dia masih sangat tercengang. Bukannya seorang anak ajaib yang dapat membunuh seorang penggarap jiwa baru lahir saat dalam formasi inti tidak pernah muncul di negara besar Taichang. Namun yang terakhir terjadi 10 tahun lalu. Orang itu sekarang adalah seorang magnate jiwa baru lahir 9 bukaan dari Grand Granary, saat ini tengah memahami Dao untuk menerobos ke alam transformasi roh. Luar biasa. Yang Mulia Chen-Jing menggelengkan kepalanya. Bakat luar biasa macam apa yang bisa muncul dari tempat tandus seperti benua ini? Kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti kemungkinan merupakan akhir dari perjalanan hidupnya. Yang Mulia Qin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas bahwa Yang Mulia Chen-Jing tidak ingin berinteraksi dengan Jiang Fan.
Mengatakan sesuatu yang lebih dari itu hanya akan membuatnya tidak senang. Pertarungan di depan kuil kuda putih pasti akan segera menyebar, dan saat itulah dia tentu akan menyadari betapa menentang surganya adik mudanya. Jauh lebih kuat daripada dia saat itu. Di jalan kuno menuju surga, Jiang Fan, membawa selir Yunxia, melakukan perjalanan dengan teknik pengendalian pedang, melayang di atas anak tangga batu pertama. Melihat ke bawah, anak tangga batu setinggi 10.000 kaki itu diukir dengan pola yang tak terhitung jumlahnya, dan aura kuno yang lapuk menyerbu mereka. Pada saat ini, beberapa formasi inti lapisan ketujuh para murid berhenti di tangga batu, dengan penuh semangat menyerang udara. Saudara Jiang, tangga batu itu tampaknya dapat menjebak orang dalam ilusi, selir Yunxia berspekulasi. Jiang Fan mengangguk, karena lingkungan sekitar mereka terdistorsi. Mereka jelas berada di langit. Namun, lingkungan sekitarnya telah berubah menjadi kota yang terang benderang di malam hari. Orang-orang berlama-lama di pasar malam, sementara para bangsawan bernyanyi dan menari di gedung-gedung di atasnya. Keadaannya stabil dan damai, memberikan rasa kesejahteraan dan kedamaian nasional. Tepat pada saat itu, langit malam tiba-tiba menjadi cerah. 3 meteorit jatuh ke bumi, menghantam kota dan langsung mengubahnya menjadi lautan api. Lebih dari separuh orang meninggal di tempat. Mereka yang selamat melarikan diri dalam ketakutan dan panik. Semua keindahan tiba-tiba berakhir pada saat ini. Mengaum. Yang lebih mengerikan lagi adalah, dari 3 kawah meteorit, 3 binatang raksasa berwarna merah darah yang mengerikan merangkak keluar. Mereka tiba di tanah ini bersama meteorit. Setelah merangkak keluar, mereka langsung menyerang makhluk hidup di bumi. Beberapa di antaranya tercabik-cabik hanya dengan 1 cakar, dan isi perutnya berhamburan kemana-mana. Beberapa di antaranya dilemparkan ke mulut yang berdarah dan dikunyah, disertai jeritan melengking. Yang lainnya separuh tubuhnya terbuka dari mulut, sambil menjerit putus asa dan kesakitan. Beberapa pakar ras manusia menghunus pedang mereka dan bangkit, hanya untuk mendapati tubuh mereka dengan mudah ditusuk dan kemudian dilemparkan ke mulut binatang buas sebagai makanan. Dalam sekejap, tempat ini berubah menjadi neraka yang hidup. Wajah cantik selir Yunxia memucat, apakah ini ilusi? Atau benar-benar terjadi? Dentang. Jiang Fan sudah menghunus pedangnya, matanya sedingin es, bunuh saja mereka. Karena dia melihat seorang gadis berpakaian merah berlari keluar dari rumah besar yang runtuh. Gaun pengantin barunya, yang disulam dengan benang phoenix keemasan, tampak tidak pada tempatnya di tengah kobaran api dan kota yang penuh mayat. Seekor binatang raksasa berwarna merah darah menjadi sasarannya. Ia mengangkat cakarnya dan membantingnya dengan keras, bermaksud menghancurkan sosok merah itu menjadi bubur. Puff! Cahaya ungu berkelebat, dan cakar binatang raksasa berwarna merah darah itu terputus oleh serangan pedang. Sebelum binatang raksasa itu bisa bereaksi, kepalanya yang besar telah terpotong oleh serangan pedang lainnya. Sang pengantin gadis mendongak dengan takjub, melihat Jiang Fan dan seorang wanita secantik lukisan. "Terima kasih. Terima kasih," teriak sang pengantin gadis. Jiang Fan memperhatikan dengan tenang untuk waktu yang lama sebelum perlahan berkata, "Bersembunyi, dan jangan mati lagi." Kemudian dia berbalik dan menyerang kedua binatang raksasa lainnya dengan pedangnya. Selir Yunxia melirik ke arah gadis pengantin, hatinya sedikit berdebar-debar. Lingsu dalam pakaian pengantinnya akan selamanya menjadi bekas luka yang tak tersembuhkan bagi Jiang Fan. Binatang raksasa berwarna merah darah itu tidak terlalu kuat. Mereka berada di lapisan kelima formasi inti. Membunuh mereka mudah. Ketika yang ketiga terbunuh, ruang di hadapan mereka terpelintir, dan pandangan mereka kembali ke tangga tak berujung. "Saudara Jiang, jangan bersedih, semua itu tidak nyata." Selir Yunxia dengan lembut menghiburnya. Tiba-tiba, dia sepertinya menemukan sesuatu, melihat ke belakang Jiang Fan, dan berkata dengan suara serius. "Saudara Jiang, lihatlah ke belakangmu." Jiang Fan menoleh dan ekspresinya sedikit berubah. Di belakangnya, pilar cahaya berwarna merah darah, sepanjang 1 inci, muncul di suatu titik yang tidak diketahui. Sosok Jiang Fan berkelebat, berusaha melepaskan diri, tetapi mendapati pilar cahaya merah darah mengikutinya dari belakang, seakan-akan telah tumbuh di tubuhnya. "Apa ini?" Ekspresi Jiang Fan menjadi tidak yakin. Selir Yunxia melihat punggungnya yang kosong dan berkata,
ini pasti ada hubungannya dengan saudara Jiang yang membunuh 3 binatang raksasa berwarna merah darah. Oh, ada kata-kata di pilar cahaya. Matanya yang tajam memperhatikan karakter-karakter yang terukir rapat di sana. Melihat ke bawah, mereka adalah naskah ras iblis. Linlang Hunting Ground, Hunter number 888, jumlah mangsa yang diburu, 3. Apa yang disebut jalan kuno menuju surga sebenarnya adalah perburuan. Jadi apa yang kita lihat tadi bukanlah ilusi, melainkan kita memasuki ruang misterius, dan semua yang terjadi di dalamnya adalah nyata. Selir Yunxia mengenang keadaan tragis orang-orang itu dan ucapan terima kasih dari sang gadis pengantin sambil menangis. Jantungnya bergetar hebat. Jiang Fan mengepalkan tinjunya, merasa beruntung. Beruntung dia tidak menganggapnya sebagai ilusi dan turun tangan menyelamatkan gadis itu. Membiarkan dunia kehilangan satu pengantin yang kecantikannya memudar. Lanjutkan. Jiang Fan melompat ke anak tangga kedua. Jika jalan kuno ini memang merupakan tempat berburu, dan berbagai keajaiban alam di puncaknya merupakan hadiah, maka hasil akhir pasti ditentukan oleh jumlah mangsa, bukan? Memikirkan hal ini, matanya dipenuhi dengan cahaya tajam. Saat mereka melangkah masuk, ilusi itu muncul kembali. Kali ini, medan perang di mana sekelompok ahli klan iblis yang tragis menyerang 6 binatang raksasa berwarna merah darah secara berbondong-bondong. Binatang-binatang raksasa berwarna merah darah itu masih sama seperti binatang-binatang di tingkat pertama, sejenis binatang raksasa ganas yang menyerupai kadal namun mampu berdiri tegak. Akan tetapi mereka lebih kuat daripada mereka yang berada di level pertama. 5 orang berada di lapisan kelima pembentukan inti, tetapi 1 orang telah mencapai lapisan ke-6 pembentukan inti. Dengan gerakan pertama mereka menyebabkan banyak sekali korban di kalangan ahli klan iblis. Menyadari mereka berasal dari ras Yao-nya sendiri, Selir Yunxia mengangkat tangannya, ingin bertindak secara pribadi. Namun Jiang Fan menghentikannya. Jangan bertindak. Dengan satu teknik kontrol pedang, dia langsung menembus kepala 6 kadal darah. Pilar cahaya sepanjang 1 inci di belakangnya berubah tingginya 3 inci, dan angka di atasnya berubah menjadi 9. Jiang Fan menatap punggung Selir Yunxia yang kosong dan berkata, tidak ada makan siang gratis. Kabut tebal, yang membuat negara besar Taichang diburu tanpa alasan, harus diwaspadai. Permaisuri Yunxia kemudian memahami maksud Jiang Fan. Di antara mereka berdua, yang terbaik adalah 1 orang tetap berada di luar perburuan. Jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, dia masih bisa membantu dan tidak terjebak bersamanya. Demikianlah, keduanya terus berusaha keras untuk maju. Dengan kekuatan Jiang Fan, mereka maju dengan tak tertahankan. Beberapa hari kemudian, saat jalan kuno menuju surga berlanjut selama 10 hari, para prodigi secara berturut-turut mencapai lebih dari 9.000 level. Beberapa pakar sekte ilahi agung yang tidak sabar datang satu demi satu. Yang Mulia Qin segera melangkah maju saat ia melihat seorang pria parubaya dengan cahaya ungu samar berputar di matanya dan mengenakan jubah mewah. Salam, Master Pavilion. Pendatang baru itu adalah Master Pavilion Tianya si Pavilion, seorang kultivator hebat yang tingkat kultivasinya telah mencapai tahap jiwa baru lahir 7 bukaan. Pavilion Laut Tianya Master Pavilion mengamati sekelilingnya, tatapannya tajam berkedip-kedip, Master Pengajar Agung mana lagi yang telah tiba? Yang Mulia Qin menjawab dengan hati-hati, melapor kepada Master Pavilion, di antara 7 sekte besar dari Sekte 3 Dewa, semua Master Sekte Ilahi Agung telah tiba, kecuali Sekte Pemujaan Api dan Kuil Kuda Putih. Sekte Ilahi Agung adalah istilah umum untuk kekuatan teratas di negara besar Taichang. Lebih tepatnya, seharusnya 3 sekte ilahi dan 7 ajaran besar. Standar untuk disebut ajaran agung adalah bahwa sekte tersebut memiliki seorang Grandmaster yang tak tertandingi di lapisan ke-9 jiwa baru lahir yang mengawasinya. Dan sekte ilahi merupakan kekuatan besar yang diawasi oleh seorang penggarap alam transformasi roh. Pavilion Laut Tianya hanya dapat dianggap sebagai salah satu dari 7 ajaran agung. Master Pavilion mengejek, cukup proaktif, bukan? Tidak heran. Yang Mulia Sini dari Tianzu itu berkata dia akan menunggu di ujung jalan kuno menuju surga. Orang pertama yang melangkah di jalan kuno akan diangkat menjadi murid. Siapa yang tidak tergoda? Bab 959, krisis muncul lagi.
Mendengar ini, Yang Mulia Qin menampakkan ekspresi iri hati yang mendalam. Jauh sebelum jalan kuno menuju surga terbuka, Yang Mulia Xinni telah mengumumkan bahwa ia akan mengambil murid yang berprestasi terbaik sebagai muridnya dan membawa mereka kembali ke Gunung Kaisar Muda. Gunung Kaisar Muda dikabarkan sebagai kekuatan misterius yang didukung oleh seorang bijak agung yang masih hidup. Kaisar muda dari setiap generasi juga luar biasa tangguh. Kaisar muda saat ini dikatakan sebagai yang mulia tak tertandingi yang telah mengolah kekuatan guntur aliran kekosongan hingga mencapai prestasi besar. Dia telah menyentuh hukum guntur dan telah setengah jalan menuju alam sage agung. Jika seseorang dapat bergabung dengan Yang Emperor Mountain, prestasi masa depan mereka tidak akan terbatas. Ada kemungkinan mereka bahkan mencapai transformasi jiwa dan menjadi yang mulia yang berdiri di atas seluruh keadaan. Oleh karena itu, para pemimpin Sekte Agung Ilahi sangat berharap agar anggota sekte mereka dapat tampil luar biasa dan menarik perhatian Yang Mulia Xinni. Jika murid itu kembali dengan sukses setelah berkultivasi, sekte mereka pasti akan naik pangkat, memasuki jajaran sekte ilahi. Sekalipun mereka tidak mau kembali, itu terhitung menjalin hubungan baik dengan Yang Mulia Transformasi Dewa. Yang ada hanya manfaatnya, tidak ada kekurangannya. Yang Mulia Qin berkata dengan iri, para murid generasi ini sungguh beruntung bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Saya ingin tahu orang beruntung mana yang akan memanfaatkan kesempatan ini. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membeku. Tidak mungkin Jiang Fan yang akhirnya mendapat keuntungan, bukan? Pada saat ini, tangga di jalan kuno menuju surga yang menanjak tiba-tiba bergetar. Aliran cahaya ilahi melesat, terjalin di pintu masuk tangga untuk membentuk prasasti batu yang cemerlang. Terukir di sana nama-nama yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para pakar hebat, yang auranya dahsyat dan telah mencapai alam jiwa baru lahir 6 bukaan atau bahkan 7 bukaan, menyerbu satu demi satu. Di antara mereka terdapat pemimpin 7 sekte besar dari sekte 3 dewa, serta pimpinan kekuatan dan keluarga kelas 1 yang kuat. Mereka semua melihat ke arah prasasti batu itu. Apakah ini peringkat pembunuhan yang diperoleh para murid yang masuk? Yang menduduki peringkat pertama adalah nomor 88. Nomor 88 adalah Feng Yuanzong dari Sekte Yin Agung saya. Hahaha, sudah kuduga. Tempat seperti ini cocok untuk Sekte Yin Agung kita. Para pemimpin Sekte Ilahi Agung semuanya memasang ekspresi yang rumit, ada yang iri, ada yang cemburu, dan ada yang mengeluh tentang ketidakadilan. Sekte Yin Agung memiliki banyak sekolah pengikut, semuanya mempraktikkan metode yang cukup jahat, terutama faksi Yin Course. Ini praktis curang. Begitu mereka menyebarkan mayat-mayat, itu menjadi kemenangan telak. Nomor 360, yang kedua, milik Aula Suci Myriad Tribulations milikku. Lumayan. Masih 1000 langkah lagi, jadi hasilnya belum diketahui. Nomor 9, yang ketiga, milik Gunung Sanxing saya. Yang keempat adalah, banyak sekte kelas 1 melihat ke bawah, wajah mereka menunjukkan kepahitan. 10 teratas semuanya adalah orang-orang dari 7 sekte besar dari 3 sekte ilahi, dan bahkan di dalam 20 teratas, hanya ada sedikit orang di luar mereka. Lagi pula, mereka adalah sekte ilahi agung. Kinerja para murid mereka adalah refleksi paling langsung dari fondasi mereka. Peringkat 20 teratas telah berubah. Nomor 888 telah dibobol. Ini milik keluarga mana? Nomor urut pada pilar cahaya setiap orang ditetapkan secara acak. Nomor urut yang lebih baru tidak berarti mereka masuk terakhir. Oleh karena itu, bahkan Yang Mulia Chenjing, yang memegang daftar nama peserta, tidak dapat mencocokkan jumlah tersebut dengan jumlah orang. Melihat angka 888 pada prasasti batu itu, dia berspekulasi. Seharusnya masih seseorang dari 7 sekte besar dari sekte 3 dewa. Mereka yang berada di 20 posisi teratas semuanya adalah jiwa baru lahir jalan kiri. Sekte lainnya tidak memiliki dasar untuk mengolah jiwa baru lahir jalan kiri. Murid S. Pada saat ini, peringkatnya berubah lagi. Tempat ke-19. Jumlah pembunuhannya melampaui orang lain. Tunggu, masih ada perubahan. Posisi ke-18. Tempat ke-17. Tempat ke-16. Apa mereka gila? Apa mungkin dia ahli alam jiwa baru lahir?
Kenapa dia membunuh mangsanya begitu cepat? Menurut berita yang dikirim kembali oleh muridku, setelah langkah ke-9000, semua yang ada di dalamnya adalah jiwa baru jalan kiri. Setiap orang sangat sulit dibunuh, namun orang ini benar-benar dalam kondisi instant kill. Apakah ada seseorang yang membiarkan ahli alam jiwa baru lahir masuk? Mendengar ini, ekspresi Yang Mulia Chen Jing juga sedikit berubah. Dia berkata dengan suara berat, bagaimana mungkin? Setiap orang yang naik diperiksa secara pribadi olehku. Bagaimana mungkin seorang ahli alam jiwa baru lahir bisa menyelinap masuk? Selain itu, guru saya sendiri yang memberi perintah, melarang siapapun yang berada di tahap jiwa baru lahir untuk masuk. Siapa yang mencari kematian dengan berani menyamar sebagai seseorang dan menerobos masuk? Namun, melihat pangkat yang berubah dengan cepat, Yang Mulia Chen Jing juga terdiam. Karena hanya dalam waktu 10 tarikan napas, orang ini telah melompat ke posisi ke-13. Bagaimana seorang murid yang merupakan jiwa baru jalan kiri dapat mencapai kecepatan ini? Siapakah sebenarnya orang ini? Yang Mulia Chen Jing sangat serius. Dia memeras otaknya tetapi tidak dapat mengingat telah membiarkan masuk kekuatan yang begitu dahsyat. Pada anak tangga ke-9500. Ledakan. Yu Pei Yuan menyemburkan kabut berdarah, terluka, dan terpental mundur, menghantam anak tangga batu yang teramat keras. Darah mengotori pakaiannya, dan jejak kesakitan tampak di wajah cantiknya. Dasar jalang kecil, beraninya kau membawa kami ke sarang 10 monster raksasa jiwa baru lahir jalan kiri. Kau mencoba membunuh kami, jadi jangan harap kami bisa hidup. Seorang Taois muda dari Gunung Sanxing, memegangi lengannya yang tergigit, memperlihatkan ekspresi garang di wajahnya. Pengocok berlumuran darah di tangannya mengembun menjadi pisau, menunjuk mengancam ke arah Yu Pei Yuan. Yu Pei Yuan menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, menatap Wei Chaoran yang juga terluka parah di sampingnya, dan bertanya, kakak senior Wei, apakah kamu masih bisa bertahan? Wei Chaoran menggertakkan giginya dan berkata, adik junior, kamu seharusnya tidak memprovokasi mereka. Yu Pei Yuan tampak menyesali dirinya sendiri. Kemampuannya untuk meramal nasib baik dan buruk dimanfaatkan dengan sempurna di jalan kuno menuju surga. Saat memasuki suatu ruang, dia dapat mengandalkan kemampuan prekognisinya untuk menentukan sisi mana yang memiliki mangsa berbahaya dan arah mana yang menguntungkan bagi mereka. Karena itu, mereka dapat menghindari bahaya dan mencari mangsa yang mudah dibunuh, membuat perburuan mereka mudah, aman, dan menghasilkan jumlah yang sangat banyak. Alhasil, kekuatan mereka yang awalnya hanya mampu masuk 20 besar, kini telah menjadikan mereka bak kuda hitam, berjuang hingga ke posisi 10 besar paling bawah. Sayangnya, masa-masa indah tidak bertahan selamanya. Mereka menarik perhatian dua elit jiwa baru lahir jalur kiri murid-murid dari Gunung Sanxing, yang mengusulkan untuk bekerja sama dengan mereka. Yu Pei Yuan tentu saja menolak, dan kedua belah pihak mulai bertarung. Hasilnya sudah dapat diduga, setelah mengandalkan ramalan nasib baik dan buruk serta jalan pintas yang cerdik untuk maju, mereka tidak sebanding dengan keduanya. Setelah puluhan putaran, mereka ditangkap dan dia dipaksa menggunakan kemampuan ramalannya untuk bekerja untuk mereka. Yu Pei Yuan sengaja membawa mereka ke daerah berbahaya, mencoba menggunakan binatang raksasa yang kuat untuk melenyapkan mereka. Tanpa diduga, keduanya terlalu kuat dan hanya berakhir terluka. Demikianlah kejadian saat ini terungkap. Yu Pei Yuan menggertakkan giginya dan berkata, kakak senior, aku menyeretmu ke bawah. Kau pergi saja, aku akan menahan mereka. Karena keadaan sudah memburuk sampai sejauh ini, dan tidak ada seorang pun di sekitar, bagaimana mungkin kedua si ajaib dari Gunung Sanxing ini membiarkan mereka pergi? Mereka mungkin akan membunuh orang tersebut untuk melampiaskan kemarahannya. Wei Chaoran ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Kakak senior akan membantumu membalas dendam nanti. Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, Wei Chaoran berhenti lagi dan berkata, adik junior, aku juga akan mengambil benih biru itu kembali untukmu dan menyerahkannya kepada guru untuk dibuang. Yu Pei Yuan samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Dia sudah hampir meninggal, namun Wei Chaoran masih mengkhawatirkan benihnya. Dia punya firasat bahwa dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Namun keadaannya sudah gawat, maka dia tidak mau berpikir terlalu jauh,
Dia pun melepaskan cincin tata ruangnya dan melemparkannya ke arah lelaki itu, ambil semuanya. Wei Chaoran menerimanya dengan terkejut, diam-diam bertukar pandang dengan dua murid dari Gunung Sanxing. Dia memberi mereka tatapan terima kasih. Lalu, sambil berpura-pura malu, dia bertanya, apa mantranya? Yu Pei Yuan berkata tanpa ragu, Cuan. Tepat saat dia mengucapkan satu kata, suara robekan muncul tanpa peringatan tepat di depan Wei Chaoran. Segera setelah itu, sebuah tangan besar menggenggam telapak tangan Wei Chaoran dan merebut kembali cincin tata ruang dari genggamannya. Sebuah suara yang familiar, yang membuat tubuh Yu Pei Yuan bergetar hebat, menyela kata-katanya. Kakak senior Yu, bagaimana bisa kau dengan mudah memberikan sesuatu yang senior? Biluo memberimu. Bab 960, Kemalangan Besar. Yu Pei Yuan menatapnya dengan tak percaya. Seorang pemuda tampan berkulit putih, berpakaian hitam, menaklukkan Wei Chaoran dengan satu tangan. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, saudara muda Jiang. Jiang. Tidak mengherankan jika dia curiga, bahkan Wei Chaoran yang berdiri di samping mereka pun memasang ekspresi beku. Jiang Fan benar-benar muncul di negara bagian Taichang. Muncul di jalan kuno menuju surga. Muncul di lapisan ke-9500. Siapa yang dapat mempercayainya? Tak lama kemudian, Wei Chaoran bereaksi, mencoba merebut kembali cincin itu, dan berteriak, ini bukan urusanmu. Enyah. Jiang Fan meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kekuatan yang luar biasa kuat yang tak dapat ditahan Wei Chaoran pun menyelimutinya, melemparkannya terbang. Wei Chaoran segera menyeimbangkan dirinya, terhuyung saat mendarat, dan melihat ke pergelangan tangannya, di mana jejak merah bening dari 5 jari terlihat jelas. Dia menatap Jiang Fan dengan heran, apa tingkat kultivasimu? Dia berada di jiwa baru lahir jalan kiri alam, namun lemparan tunggal itu membuatnya tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk melawan. Jiang Fan menatapnya dalam-dalam. Dia telah melihat Wei Chaoran bertukar pandang dengan kedua murid Gunung Sanxing. Ditambah dengan benih biru di tangan Yu Pei Yuan, dia mengerti inti situasinya. Dia berkata dengan dingin, berapa banyak orang dalam hidupmu yang akan kau temui yang bersedia menerima pukulan untukmu? Namun kamu bersekongkol dengan orang luar untuk menyakiti orang seperti itu. Dia menghampiri Yu Pei Yuan dan berkata, jauhi Wei Chaoran di masa depan. Dia tidak layak mendapatkan kasih sayangmu sebagai seorang suster junior. Yu Pei Yuan masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Sampai akhirnya murid Gunung Sanxing dengan lengan terputus itu dengan dingin bertanya, Wei Chaoran, kamu tidak menyebutkan ada pembantu dari luar. Siapapun yang bisa mencapai titik ini pasti telah berjuang melewati 9.500 langkah untuk sampai di sini. Bagaimana mungkin mereka semua adalah individu yang sederhana? Dengan munculnya seseorang yang tiba-tiba, mereka tentu harus mempertimbangkan kembali kerjasama mereka dengan Wei Chaoran. Baru pada saat itulah Yu Pei Yuan terbangun seolah-olah dari mimpi, dan berkata dengan tak percaya, kakak senior Wei, kau dan mereka bersekongkol untuk menipuku. Dia bertanya-tanya mengapa, saat dia membawa mereka berdua ke sarang binatang raksasa merah, mereka tiba-tiba menjadi waspada di saat-saat terakhir. Ternyata Wei Chaoran telah memperingatkan mereka. Wei Chaoran menginginkan benih biru di tangannya, dan dua individu Gunung Sanxing menginginkan kemampuannya untuk merasakan keberuntungan dan kemalangan. Jadi, mereka bersekutu. Sungguh menggelikan bahwa dia telah dikhianati oleh Wei Chaoran, namun tetap menerima pukulan telak darinya dan bahkan memberinya benih biru. Wei Chaoran. Perasaan dikhianati yang luar biasa membuat Yu Pei Yuan sedih sekaligus marah. Dia melotot marah ke arah Wei Chaoran, air matanya mengalir deras. Karena dia sudah terbongkar, Wei Chaoran berhenti berpura-pura dan berjalan menghampiri kedua murid Gunung Sanxing. Dia berkata dengan dingin, hanya dirimu sendiri yang bisa disalahkan. Guru pada awalnya sangat menghargai diriku, dan kesempatan melewati kesengsaraan itu seharusnya diperuntukkan bagiku. Tapi kau mendapat keuntungan dari bocah nakal itu, memperoleh benih biru, dan guru mulai mempertimbangkan untuk memberikannya padamu. Kau mencuri kesempatanku. Fakta bahwa aku tidak membunuhmu sendiri sudah menunjukkan perhatianku pada hubungan kita sebagai kakak kelas dan adik kelas. Yu Pei Yuan menggigit bibir merahnya, patah hati dan tidak dapat berbicara.
Jiang Fan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Wei Chaoran, apakah kamu tidak malu mengatakan hal seperti itu? Yang Mulia Qin awalnya menunjukmu untuk menemaniku selama operasi di reruntuhan transformasi dewa, tetapi kau khawatir akan menderita kerugian dengan mengikutiku, jadi kau mengirim saudari mudamu sebagai gantinya. Kau terlalu egois, membiarkan kesempatan jatuh ke tangan adik perempuanmu. Bagaimana Anda bisa menyalahkan orang lain atas hal ini?" Wei Chaoran mencibir, "Kepo. Dua kakak senior, orang ini hanyalah seorang murid Paviliun Tianji. Meskipun kekuatannya besar, kekuatannya terbatas. Tidak akan sulit bagi kita bertiga untuk menghadapinya bersama-sama. Ketika saatnya tiba, aku akan tetap menyerahkan adik perempuanku kepadamu untuk diurus, tapi tolong pastikan kamu tidak meninggalkan masalah potensial untukku." Implikasinya adalah setelah mereka selesai menggunakan Yupei Yuan, mereka harus ingat untuk melenyapkannya. Awalnya, dia tidak berencana melakukan hal ini. Sekadar menipunya dengan benih yang muncul tiba-tiba sudah cukup. Tapi sekarang Jiang Fan telah mengungkapnya. Jika Yupei Yuan kembali dan melaporkannya, apakah dia bisa lolos dari hukuman? Para pengikut boleh bertarung secara internal semau mereka, tetapi berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti sesama anggota sekte adalah sesuatu yang tidak akan ditoleransi oleh seorang guru pun. Mata Yupei Yuan membelalak, "Wei Chaoran. Dasar binatang buas. Dia sebenarnya bermaksud membunuhnya." Cahaya dingin melintas di mata Wei Chaoran, "Salahkan Jiang Fan karena ikut campur. Ingatlah untuk menemukannya setelah kamu mati." Menyerang. Ketiganya menyerang secara bersamaan. Masing-masing dari mereka merupakan eksistensi tingkat jiwa baru lahir jalan kiri, yang telah mencapai tingkat jiwa baru lahir dalam aspek tertentu. Jika mereka berhadapan dengan jiwa baru jalur kiri yang pangkatnya sama, 3 lawan 1 tentu tidak akan ada ketegangan. Sayangnya, mereka telah bertemu Jiang Fan. Tuan ilahi yang luas. Langit dan bumi, hanya aku. Seekor gajah ilahi dan gambar kaisar manusia muncul berdampingan, melepaskan ketajaman yang mengguncang dunia ke arah 3 penyerang. Wajah Wei Chaoran dan 2 orang lainnya berubah drastis. Serangan ini memberi mereka perasaan tertekan karena berhadapan dengan jiwa baru lahir sejati. Bahkan saat melawan bersama-sama, mereka langsung terguncang, ki dan darah mereka melonjak hebat, dan darah menyembur dari 7 bukaan mereka. Terutama murid Gunung Sanxing yang lengannya telah putus, satu-satunya lengannya yang tersisa juga dipotong tanpa ampun oleh pedang kaisar, menyebabkan dia menjerit memilukan seperti babi yang disembelih. Hanya dalam satu serangan, 3 nas Chen Sol jalur kiri tersapu bersih. Wei Chaoran menyeka darah dari matanya, tatapannya dipenuhi keterkejutan. Hanya dalam waktu sebulan, bagaimana mungkin murid Paviliun Tianji itu, yang baru berada di lapisan ke-8 pembentukan inti saat mereka bertemu, telah menjadi begitu menakutkan. Jiang Fan melirik mereka dengan acuh tak acuh, lalu berbalik menatap Yupei Yuan, yang juga sama terkejutnya, dan bertanya, "Bagaimana kita harus menghadapi ketiga orang ini?" Kedua murid Gunung Sanxing cukup mudah untuk dihadapi. Namun, Wei Chaoran adalah murid Yang Mulia Qin. Kali ini, Yang Mulia Qin secara khusus mengirim mereka ke sini untuk meminta Jiang Fan membantu muridnya. Bagaimana mungkin dia seenaknya memutuskan untuk membunuh muridnya? Kecuali Yupei Yuan memintanya untuk bertindak. Namun, jawaban Yupei Yuan tidak mengejutkannya. Setelah menatap Wei Chaoran dengan dingin selama 5 tarikan napas penuh, dia mengumpat, "Enyahlah. Aku tak ingin melihat bajingan tak berperasaan sepertimu lagi." Setelah nyaris lolos dari kematian, Wei Chaoran menatap Yupei Yuan dengan pandangan rumit, lalu dengan tegas menuruni tangga, memilih untuk tidak melanjutkan tantangan itu. Adapun para murid Gunung Sanxing yang tersisa, Yupei Yuan tidak ingin menimbulkan masalah besar bagi Jiang Fan. Membunuh mereka pasti akan menyebabkan Gunung Sanxing membalas dendam terhadap Jiang Fan dan Paviliun Tianji. Ia melirik murid Gunung Sanxing yang kedua lengannya terpotong, dan rasa dendam di hatinya pun mereda. Ia mendengus. "Sejujurnya, ada area peringatan bahaya ekstrim di bawah kaki kita. Jika aku membawamu ke sana sekarang, kau pasti sudah mati. Kedua lenganmu yang terpotong itu karma yang akan menimpamu. Kita akan lunasin utangnya hari ini. Jika kau berani membuat masalah pada adik muda Jiang, jangan salahkan aku karena membocorkan semuanya."
Kalau begitu, kau juga akan mendapat masalah. Seorang murid elit paviliun Lautianya yang ditipu seperti ini pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kedua murid Gunung Sanxing saling bertukar pandang dan mengurungkan niat untuk membalas dendam nanti. Pertama, mereka memang waspada terhadap paviliun Lautianya, dan kedua, kekuatan Jiang Fan sangat kuat dan sulit diprovokasi. Keduanya mengangguk dan pergi dengan sedih. Yu Peiyuan menghela napas panjang, lalu tampak sedikit malu dan berkata, "Saudara muda Jiang, apakah aku terlalu berhati lembut?" Mereka bersikap seperti itu, namun saya tetap membiarkan mereka pergi. Jiang Fan menepuk bahunya, sedikit, "Ya, tapi aku tidak membencinya. Justru karena dia memiliki sifat baik hati, Jiang Fan bersedia menolongnya. Kau baru saja bilang ada area yang sangat berbahaya di bawah kaki kita. Apa yang terjadi?" Jiang Fan bertanya. Alasan dia tidak segera memasuki ruang tangga batu adalah karena selir Yunxia masih berada di anak tangga sebelumnya. Begitu dia tiba, mereka berdua akan memasukinya. Itulah sebabnya dia perlu bertanya dengan jelas terlebih dahulu. Yu Peiyuan menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening, "Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Aku belum pernah merasakan bahaya sebesar ini sebelumnya. Bahkan ketika aku bertemu dengan dua jiwa baru lahir tahap akhir, setan harimau di reruntuhan transformasi dewa saat itu, tidak seperti ini." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?